Halo teman-teman pecinta misteri. Kali ini si Klimis Clipping Misteri akan membisikkan informasi cerita mistis menjelang pemakaman Soeharto. Astana Giribangun merupakan makam keturunan kerajaan Mangkunegaran. Ternyata makam itu memiliki daya mistis dalam sejarah perjalanannya. Muncul mitos bahwa makam tersebut merupakan tempat sakral dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Posisi dan keberadaan Astana Panagdegan di atas Astana Giribangun di lereng barat Gunung Lawu tepatnya terletak di Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagian leluhur di atasnya melindungi atau orang Jawa menyebutnya Hame Mayungi, menjadi payung keberadaan makam anak cucunya. Beberapa kejadian dan fenomena mistik membuktikan keberadaan Astana Mangadeg, komplek pemakaman para penguasa Istana Mangkunegaran, salah satu pecahan dinasti Mataram. Makam itu merupakan Raja Mangkunegoro III, sebutan Jawa Mangkunegoro Telu, keturunan Raja Mataram Panembahan Senopati, selalu melindungi dan merestui makam anak cucu di bawahnya. Salah satu yang dimakamkan di sini adalah Kanjeng Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara I. Pangeran Adi terkenal dengan sebutan Pangeran Samber Nyowo. Kesohor Raja Mangkunegaran dikenal sakti mandraguna dan selalu menjadi rujukan raja-raja Mataram, baik Surakartan, Solo, dan Ngayogyakarta Hadiningrat, Jogja. Kejadian mistis itu seolah kedua raja dan sesepuh Mangkunegaran yang dimakamkan di sini, diantaranya Kanjeng Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara I atau disebut Pangeran Sumber Nyowo, memberikan restu maupun memberikan perlindungan pada saat-saat tertentu dari kejahatan atau perbuatan tangan-tangan jahil. Beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh terjadi, diantaranya saat makam Presiden kedua Indonesia HM Soeharto digali. Suasana pemakaman Soeharto di Astana Giribangun kala itu sedang redup. Tak ada awan, hanya angin yang berhembus pelan saat itu. Soeharto dimakamkan pada Minggu Wage, 27 Januari 2008 setelah azan asar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga besar Soeharto dan sejumlah tokoh ternama baik dari dalam maupun luar negeri sebelum penggalian, keluarga besar Soeharto melakukan upacara bedah bumi. Tujuannya adalah agar penggalian dapat berjalan lancar dan selamat. Upacara tersebut dipimpin oleh Beguk Purnomo Sidi, mantan Bupati Wonogiri. Upacara dimulai dengan menancapkan linggis ke tanah pemakaman sebanyak 3 kali. Yang pertama, tidak terjadi apapun, dan begitu pula dengan yang kedua. Namun, kejadian yang membuat merinding bulu kuduk terjadi saat linggis menggoyak tanah untuk kali ketiganya. Tiba-tiba,
Dar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras bergema di atas kepala kami, kata juru kunci makam keluarga Soeharto di Istana Giribangun Sukirno. Para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak kaget mendengar ledakan itu. Mereka saling berpandangan, bingung, mencoba mereka-reka dan mencari-cari dari mana asal suara menggelegar itu. Bukan bunyi petir, lebih mirip suara bom besar meledak di atas tungkup Astana Giribangun, kata Sukirno. Anehnya, tak ada yang porak-poranda, tak ada benda yang bergeser karena suara ledakan itu. Terbesit di pikiran, mungkin itu suara goib. Semua yang ada di tempat itu terdiam, terpaku. Lalu, suara Begug Purnomo Sidi memecah keheningan. Bumi mengisyaratkan penerimaan terhadap jenazah beliau. Tutur Sukirno menirukan kalimat Bupati Wonogiri. Tidak hanya itu yang dialami sang juru kunci Astana Giribangun Sukirno. Beberapa bulan sebelum kematian Soeharto, terjadi longsor mendadak di bawah perbukitan Astana Giribangun. Selain pengalaman menggali makam Soeharto, pria kelahiran Karanganyar tahun 1953 itu juga masih ingat ketegangan terjadi di Astana Giribangun. Tahun 1998, saat kekuasaan Soeharto berakhir, massa di mana-mana menghujat dan ingin mengadili Soeharto beserta keluarganya. Terjadi pula perebutan tanah-tanah serta pengerusakan aset negara yang saat itu dikuasai Soeharto di beberapa daerah, hingga merembet ada kabar makam keluarga Soeharto itu bakal diserang dan akan dirusak oleh ribuan massa. Bersama warga, saya memasang drum-drum di tengah jalan, di depan pertigaan, di depan SD Ibu Tini yang terletak di tanjakan menjelang Astana. Kami memalang puluhan batang bambu ori berduri. Siapa yang melintas dengan berjalan kaki sekalipun, tak bakal gampang menembusnya, tutur Sukirno. Malam-malam pun terasa panjang. Orang-orang kampung dan desa secara bersama-sama dengan pengurus berjaga di sekitar makam. Dari pesawat komunikasi HT terdengar sandi, misalnya 1000 kuda lumping, yang artinya ada 1000 pengendara sepeda motor menuju dan bergerak mengarah ke Astana, atau 500 gerobak, atau 500 pengendara mobil juga. Tak pernah sekalipun mereka hendak melempari Astana dan merusak bangunan makam di sini. Sukirno berkeyakinan arwah para leluhur Raja Mangkunegaran datang dan melindungi, sebab arwah leluhur bagi orang-orang Jawa yakini masih bersemayam dan jika dalam situasi darurat akan muncul dan melakukan perlindungan. Apalagi leluhur mereka, yaitu Kanjeng Pangeran Adipati Arya Sri Mangkunegara I yang terkenal dengan sebutan Pangeran Samber Nyowo atau Aji Panglimunanya. Demikian itulah tadi teman-teman, cerita mistis menjelang pemakaman Soeharto.